Salam Pancasila dan salam penegakan hukum, sahabat Rumah Pancasila. Baru-baru ini kita mendengar ya dan melihat di pemberitaan media sosial bahwa Indra Kents itu sudah divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebanyak 5 miliar. Apabila denda tidak dapat dibayarkan, maka subsidiar atau digantikan dengan 10 bulan kurungan. Putusan hakim tersebut lebih rendah dari apa yang dituntut jaksa. Kalau tidak salah itu jaksa menuntutnya 15 tahun pidana penjara ya, dan denda sebanyak 10 miliar. Nah, alasan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memutus lebih rendah dari apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum karena menurut Hakim Indra Kents sudah dimiskinkan. Nah, itu menurut pemberitaan media sosial ya. Bagaimana tanggapan Rumah Pancasila terkait hal ini? Nah, ada yang menarik sebenarnya. Pertanyaannya yang mendasar adalah apakah korban yang merasa dirugikan dari perbuatan Indra Kents itu dapat meminta uang atau haknya kembali karena sudah merasa dirugikan dari perbuatan Indra Kents. Nah, apakah bisa? Jawabannya adalah bisa. Nah, diatur di mana? Diatur di dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ya, yang menyatakan demikian. Ayat 1, dalam hal tidak ada orang dan atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 hari sejak tanggal penghentian sementara transaksi, PPATK menyerahkan penanganan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. Ayat 2-nya, dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutus harta kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Dalam pasal 67 ayat 2 tersebut digarisbawahi adalah dikembalikan kepada yang berhak. Artinya bisa korban untuk meminta kembali hak-haknya yang sudah direnggut oleh Indra Kents. Nah, terhadap pasal 67 Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ada kekosongan hukum di sana. Kekosongan hukumnya apa? Seharusnya diatur secara lebih rinci dan lebih rinci tata caranya. Nah, maka dari itu kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang tata cara penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan, tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain. Nah, di situ diatur hal-hal apa saja yang diatur di situ. Pasal 1 itu mengatur siapa yang berwenang mengajukan permohonan penanganan harta kekayaan. Yang berwenang adalah penyidik. Di pasal 2-nya mengatur bahwa penyidik itu harus memiliki berkas-berkas yang memuat tentang apa? 1, tentang nama dan jenis kekayaan. Kemudian yang kedua adalah jumlah harta kekayaan. Yang ketiga adalah tempat, hari, dan tanggal penyitaan. Nah, dan yang keempat ini adalah uraian singkat mengenai alasan diajukannya permohonan penanganan harta kekayaan. Nah, itu pasal 2-nya ya. Kemudian pasal 3-nya itu mengatur permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 itu harus dilengkapi dengan. Nah, yang pertama adalah berkas penghentian sementara sebagian maupun seluruhnya yang diduga atau diketahui itu hasil dari tindak pidana pencucian uang atas permintaan PPATK. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah berkas perkara penyidikan. Nah, yang ketiga adalah berita acara pencarian
tersangka. Nah, 3 ini sebagai berkas yang harus dilengkapi pada pasal 2 tadi. Nah, pasal 5-nya itu mengatur siapa yang berhak atau siapa yang berwenang untuk memutus, mengadili dan memeriksa permohonan penanganan perkara harta kekayaan ini. Yang berwenang adalah pengadilan negeri. Nah, jadi yang mengajukan adalah penyidik kepada pengadilan negeri. Tempat di mana? Tempat di mana harta kekayaan itu berada. Nah, pengadilan negeri nanti akan menunjuk hakim atau delegasi ya untuk memeriksa berkas perkaranya, berkas kelengkapan yang diajukan penyidik, apakah sudah lengkap atau belum. Kalau memang belum lengkap, maka dikembalikan lagi ke penyidik untuk dilengkapi selama 7 hari ya. Kemudian ketika dikembalikan lagi kepada pengadilan negeri dan dirasa sudah lengkap, maka ketua pengadilan negeri akan menunjuk hakim tunggal dan menunjuk hari sidang untuk segera disidangkan. Nah, hakim tunggal ini harus memutus, mengadili dan memeriksa itu dalam waktu 7 hari kerja. Nah, itu paling lama ya, 7 hari kerja. Dihitung sejak kapan? Dihitung sejak sidang pertama dilaksanakan. Jadi itu diatur dalam pasal 10 ya, Perma 1 nomor 2013. Nah, nanti dari putusan itu akan diberitahukan juga kepada media massa atau media sosial, sehingga korban-korban yang merasa haknya dirugikan itu mengetahui isi putusannya seperti apa, haknya yang dipulihkan itu seperti apa, atau haknya yang dikembalikan itu seperti apa. Nah, jadi kesimpulannya, sahabat Rumah Pancasila, korban yang merasa dirugikan dari perbuatan Indra Kents ini dapat untuk meminta haknya kembali. Nah, yang berwenang mengajukan itu adalah penyidik kepada pengadilan negeri untuk nanti diputus selama 7 hari kerja. Itu sahabat Rumah Pancasila yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa ya, tonton terus video-video Rumah Pancasila baik di media sosial yang sudah mengupload beberapa konten-kontennya ya. Jangan lupa tetap berbuat baik, tetap menjadi makna bagi orang lain. Jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati kita. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.